diskusi ini merupakan rangkaian diskusi yang sudah dilakukan oleh KRKP, dan diskusi dengan partai politik ini merupakan rangkaian diskusi yang ketiga setelah KRKP juga melakukan diskusi dengan teman-teman CSO pada minggu yang lalu, dan tadi juga sudah melakukan diskusi dengan private sector, dan siang ini kita akan mendiskusikan dengan teman-teman dari partai politik. Berikut juga nanti rencananya pada hari Kamis kita akan mendiskusikan hal yang sama dengan pemerintah. Saya kira saya perlu mengantarkan terlebih dahulu kenapa sebenarnya ada policy brief yang ingin pada siang hari ini KRKP mendapat masukan dari para pihak. Sebelumnya sudah saya antarkan bahwa sebelumnya sudah ada masukan dari private sector dan CSO. Dan pada kesempatan kali ini kita ingin mendapat masukan dari teman-teman yang banyak bergerak di kebijakan, terutama teman-teman di partai politik, bagaimana melihat policy brief pengembangan platform beras berkelanjutan yang telah disusun oleh KRKP ini dari sisi kebijakannya dan kemungkinannya pandangan teman-teman dari partai politik melihat hal ini. Dan saya kira KRKP mendorong hal ini bukan berarti bahwa mengabaikan ada pangan-pangan lokal yang juga terus menjadi fokus kerja KRKP, tapi kemudian melihat bahwa komoditi beras ini merupakan komoditi yang sangat strategis di Indonesia. Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, dan yang paling utama adalah jumlah rumah tangga petani padi di Indonesia itu masih sangat tinggi, sekitar 13 juta lebih tinggi dibandingkan petani yang lain, dan kenyataannya pada saat ini kehidupan petani padi itu masih jauh dari yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu kami berharap, dari KRKP berharap nanti ada Mas David yang akan mengantarkan policy brief yang sudah disusun bersama dengan tim di KRKP, melihat seberapa penting urgensi kita duduk bersama dalam suatu kemitraan untuk membicarakan bagaimana beras ini, terlebih khusus tidak hanya secara beras, tetapi kemudian kehidupan petani itu bisa berkelanjutan. Nah, saya kira nanti Mas David akan mempresentasikan terlebih dahulu policy brief dari KRKP, kemudian kita akan meminta masukan dari teman-teman partai politik. Di sini telah hadir teman-teman dari Partai Amanat Nasional, kemudian nanti juga akan ikut bergabung teman-teman dari Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa. Kami juga sudah mengundang partai yang lain, Golkar dan PDIP, juga termasuk dengan Gerindra, tapi sampai detik ini belum ada konfirmasi kesediaan mereka untuk hadir. Tapi saya kira itu tidak akan mengurangi substansi kita tetap memulai saja, dan kemudian forumnya akan saya persilahkan kepada Mas David untuk mempresentasikan policy brief yang sudah disusun bersama-sama dengan tim di KRKP. Silakan Mas David. Baik, terima kasih Mbak Lidi. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga selalu dalam keadaan sehat dalam situasi saat ini. Terutama memang di Kota Bogor ini saat ini sedang mengalami kenaikan ya di zona merah, sehingga kami semuanya juga harus sangat berhati-hati dan menerapkan protokol kesehatan. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan diskusi kita pada hari ini, yang pertama tentu saja ini adalah bagian dari refleksi yang panjang juga di KRKP untuk terus-menerus berusaha memperkuat gitu ya, menjadi bagian untuk memperkuat sistem pangan kita untuk lebih berkelanjutan, lebih resilient dan lebih fair, lebih adaptif terhadap perubahan dan seterusnya. Berbicara mengenai sistem pangan, Bapak Ibu sekalian, tentu saja kita tidak bisa meninggalkan yang namanya beras, karena beras menjadi tulang punggung utama dari sistem pangan kita. Saya teringat apa yang dipesankan Pak Husin Sawit, mungkin Profesor Husin Sawit ada di sini, kepada saya waktu itu,
menyatakan bahwa kalau kita berbicara pangan memang tidak hanya beras, tetapi kalau kita ingin mendiskusikan dan memperkuat sistem pangan tentunya sangat naif kalau kita meninggalkan perberasan. Dan ini betul, dan ini terbukti betul bahwa sampai sekarang memang sektor perberasan ini menjadi mega sektor yang menentukan kehidupan bangsa ini, kehidupan masyarakat ke depan, terutama karena posisi dia sebagai makanan pokok, posisi dia yang menyangkut dalam proses produksinya menyangkut jutaan penghidupan petani, begitu ya, dan juga secara ekonomi menjadi indikator bagi kestabilan dan perkembangan ekonomi seperti inflasi dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mungkin agak refleksif sedikit mundur mengenai sistem pangan. Tentu saja dimensi-dimensi politik, ekonomi, sosial, budaya ini lebih banyak mewarnai di dalam konteks sistem perberasan kita. Politik pasti, karena sektor perberasan sangat syarat dengan kepentingan politik, kemudian betul-betul menjadi bagian yang dikontrol kuat oleh negara, oleh pemerintah untuk menentukan arah kebijakan dan tata kelolanya. Dalam aspek ekonomi, saya rasa Bapak Ibu sekalian tentu saja ini adalah sektor yang bisa mewadahi perguliran ekonomi yang sangat besar. Dari sisi perdagangan, dari sisi investasi. Investasi ini tidak hanya investasi langsung dalam perdagangan beras, termasuk bisnis sarana produksi, gitu ya, seperti pestisida, pupuk, kemudian juga terkait dengan produk-produk turunannya, misalnya bagaimana restoran dan seterusnya, warung makan dan seterusnya. Dan juga dalam konteks ekonomi yang sering didiskusikan adalah berkaitan dengan pasar. Kita selalu berdebat mengenai impor atau tidak impor pada setiap kita kekurangan terjadi guncangan gitu ya di dalam konteks produksi. Dan tentu saja di hal yang lain adalah berkaitan dengan sosial budaya, berkaitan dengan penghidupan petani. Karena padi tidak hanya berkait dengan masalah ekonomi saja, tetapi juga menjadi simbol-simbol kehidupan masyarakat, termasuk di dalam tradisi budaya dan seterusnya. Dan di sini juga kita berkaitan dengan bagaimana sektor perberasan ini mampu mengangkat penghidupan 13 juta petani ya di Indonesia. Satu hal yang menjadi gap yang selama ini sebetulnya sudah lama diperjuangkan adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan ekologi, berkaitan dengan sustainability, berkaitan dengan produksi berkelanjutan. Nah, di sini tampaknya kalau dilihat dari arah kebijakan, kalau dilihat dari bagaimana menempatkan isu sustainability ini dalam konteks perberasan kita, maupun dari sisi perdebatan publik, tampaknya isu-isu ekologi, isu-isu produksi berkelanjutan ini masih menjadi gap gitu ya di antara dimensi-dimensi sistem pangan yang lain. Yang dalam hal ini kita berbicara entry point-nya adalah perberasan gitu. Next, Mas. Nah, berkaitan dengan isu sustainability untuk menuju ke arah bagaimana kemudian ada upaya, ada ide dari gagasan dari KRKP untuk mendorong supaya sektor beras ini menjadi lebih berkelanjutan, lebih fair, lebih resilient, lebih adaptif terhadap perubahan. Tentunya ada 3 tantangan besar. Yang pertama adalah yang masih juga menjadi tantangan bagi kita adalah soal ketahanan pangan. Ini berkaitan dengan ketersediaan beras, akses terhadap pangan, isu-isu pengentasan kemiskinan, dan juga pembangunan perdesaan. Artinya kalau kita berbicara sektor perberasan, tentu saja yang utama dan sering diingat bagaimana sektor perberasan itu betul-betul mampu menopang ketahanan pangan nasional. Yang kedua, tantangan yang kedua tentu saja berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim. Isu-isu perubahan iklim ini berkaitan dengan bencana iklim, berkaitan dengan perubahan agroekosistem, di mana kemudian kerentanan terhadap ledakan hama penyakit itu semakin terjadi, juga kaitannya dengan emisi gitu ya, penurunan emisi, karena ditengarai begitu ya, secara global ini 24% dari emisi kita dihasilkan dari sektor pertanian secara umum.
Yang ketiga tentu saja yang terakhir dan kita hadapi bersama-sama adalah berkaitan dengan pandemi saat ini. Nah, ketika pandemi saat ini tugas dari sektor perberasan semakin berlipat. Tidak hanya memproduksi beras secara kuantitatif gitu ya. Di tengah kondisi perubahan iklim yang semakin menimbulkan banyak kerentanan gitu. Namun juga dituntut untuk menjadi bagian di dalam rangka mengembangkan, memproduksi beras yang sehat, gitu. Beras yang punya kontribusi bagi kesehatan masyarakat secara luas. Karena pada saat-saat ini untuk hidup supaya survive itu juga berkaitan dengan imunitas, berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Dan ini punya implikasi yang besar. Selain berkaitan dengan isu-isu kesehatan, tentu saja krisis yang terakhir ini juga punya pengaruh dalam sektor ekonomi, gitu ya. Masuk pengaruh terhadap distribusi, termasuk pasar, termasuk bagaimana kerentanan dari keluarga petani. Nah, di tengah tantangan-tantangan ini maka kita berpikir gitu dari di KRKP, bagaimana supaya mendorong sektor yang besar ini, sektor perberasan, ini mampu menuju ke arah perberasan yang lebih berkelanjutan dan menjawab tantangan-tantangan ini ke depan. Tentu saja pemikiran begini tidak bisa kita laksanakan atau kita lakukan dalam konteks jangka pendek, namun juga pembenahan yang lebih fundamental dalam konteks jangka panjang. Lanjut. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, kita juga patut bersyukur bahwa dalam setiap krisis, baik krisis ekonomi dan juga pandemi seperti ini, sektor pertanian umumnya dan sektor perberasan khususnya ini selalu menjadi penopang di kala krisis. Jadi sektor yang lain menurun, justru sektor pertanian kontribusinya meningkat gitu loh. Bahwa ada pertumbuhan ekonomi di sektor ini. Jadi ini semakin menegaskan bahwa betapa pentingnya sektor pertanian, betapa pentingnya sektor pangan, betapa sangat fundamentalnya sektor perberasan, sehingga ini menjadi satu sarana atau alat intervensi yang baik dalam konteks mengembangkan perberasan kita lebih baik ke depan. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan tujuan tadi, KRKP berpikir nih, dengan tujuan bagaimana membuat sektor perberasan itu menjadi lebih sustainable, sesungguhnya inisiatif global ini juga sudah mulai untuk mengarah menuju ke sana gitu ya. Sehingga sebetulnya tidak bergerak pada ruang yang kosong, bukan ide yang ujuk-ujuk gitu ya, tetapi sudah ada beberapa komitmen-komitmen dan inisiatif global yang bisa menjadi panduan, menjadi rujukan. Tentu tidak semuanya cocok gitu ya, tetapi setidaknya kita punya acuan di dalam rangka bagaimana mencari pathway, mencari jalan menuju sustainability of rice sektor ini. Yang pertama tentu saja FAO ya. FAO sudah sejak 2-3 tahun yang lalu meletakkan agroekologi sebagai satu pendekatan untuk menjawab tantangan ketahanan pangan maupun perubahan iklim gitu ya. Mereka mengeluarkan Sustainable Food System Framework, mencoba membuat konsultasi publik di berbagai region gitu FAO untuk kemudian mendorong inisiatif agroekologi sebagai sebuah inisiatif atau pendekatan yang dipilih di dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, mengurangi kelaparan, tapi sekaligus respect terhadap isu-isu lingkungan dan perubahan iklim gitu. Dan yang kedua, yang seperti ditulis di policy paper adalah UNEP, yaitu salah satu lembaga PBB yang bergerak di isu lingkungan hidup, mengembangkan yang namanya Sustainable Rice Platform. Ini pendekatan multi pihak untuk mempromosikan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, perdagangan yang berkelanjutan, produksi, konsumsi, rantai pasok, perberasan global yang lebih sustainable gitu ya. Dan ini para pihak ini ada badan-badan PBB, ada lembaga penelitian seperti IRI, kemudian ada sektor swasta, ada kelompok-kelompok NGO atau civil society group dan lain sebagainya.
Nah, ini bisa menjadi satu rujukan juga untuk jalan supaya sektor perberasan kita menuju ke lebih sustainable. Kemudian yang terakhir saya rasa juga berkaitan dengan United Nations Food Summit 2021. Bapak Ibu sekalian, PBB menyadari bahwa sistem pangan global kita ini gagal. Gitu. Kalau Bapak Ibu lihat di webnya UN Food System, Sekjen PBB mengeluarkan satu policy paper yang menyatakan bahwa ini dunia sebetulnya memproduksi pangan yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia. Tetapi ada 800 juta yang masih kelaparan dan kurang gizi, dan 650 juta yang obesitas gitu. Apa kelebihan gizi apa mengalami obesitas. Nah, di tengah pandemi ini maka PBB menggagas satu konferensi internasional summit dalam konteks food system gitu. Sehingga ini adalah upaya untuk mendorong kesadaran, komitmen, aksi bagaimana mentransformasi sistem pangan global ini tidak hanya untuk mengatasi kelaparan, tapi juga mengatasi resiko-resiko penyakit akibat diet dan sekaligus untuk menyembuhkan bumi. Jadi motonya adalah sustainable, equitable, dan secure ya. Karena artinya isu-isu pangan, kesehatan, dan isu-isu lingkungan ini menjadi satu hal yang tidak bisa dipisahkan lagi. Ini menjadi cara baru kira-kira begitu ya, cara baru di dalam memenuhi kebutuhan pangan global. Kita nggak cukup hanya kuantitas, karena dalam situasi pandemi seperti ini kita juga harus berbicara soal kualitas. Kita tidak cukup kuantitas dan kualitas, tapi kita juga berbicara tentang keberlanjutannya atau aspek-aspek daya dukung lingkungannya. Jadi akan dicanangkan menuju ke arah sana. Dan tentunya dalam konteks itu Indonesia perlu menurut hemat kami negara sebesar Indonesia gitu ya, dengan ketergantungan beras yang sangat tinggi, dengan ekonomi beras yang punya multiplier impact ke berbagai sektor gitu ya, dari sektor produksi, konsumsi, distribusi, bahkan menyangkut sektor-sektor yang lain, infrastruktur, wisata gitu ya, terus kemudian kesehatan sekarang dan seterusnya. Maka ini menjadi pemikiran, saya kira menjadi pemikiran kita bersama bagaimana ke depan gitu loh. Kita ke depan. Masa pandemi ini sebenarnya satu kesempatan untuk kita merefleksikan, merenungkan kembali sistem ini agar bisa meletakkan dasar yang ke depan. Rujukan global sudah ada, kondisi objektif kita alami saat ini. Lalu bagaimana kita menyusun langkah-langkah ke depan. Ini yang menjadi gagasan kenapa kemitraan multi pihak perberasan nasional ini menjadi penting di dalam rangka upaya-upaya untuk mewujudkan hal tersebut. Bapak Ibu sekalian, pada intinya gagasan mengenai beras berkelanjutan ini ada beberapa harapan gitu ya. Yang pertama mendorong sektor perberasan ini mampu menjawab tantangan-tantangan yang sudah disebutkan tadi di atas gitu ya. Bagaimana pangan kita cukup sehingga kita tidak ada guncangan politik gitu, tidak ada guncangan ekonomi, setidaknya kebutuhan hak dasar masyarakat terpenuhi, mengatasi juga persoalan menjadi multiplier impact untuk mengatasi kemiskinan, mendorong pembangunan perdesaan, sekaligus resilient terhadap perubahan iklim, plus sekarang ditambah tugasnya adaptif gitu ya terhadap situasi pandemi ini. Yang kedua, untuk sektor yang sebesar perberasan, ini memang belum ada satu rujukan prinsip standar bagi pemangku kepentingan mengenai hal-hal yang terkait dengan sustainability, terkait dengan fairness, terkait dengan kesehatan dan seterusnya. Sawit punya RSPO, gitu ya. Terus di kakao ada sustainable kakao, gitu ya, kokoa gitu. Di karet sekarang sedang menyusun. Tapi di sektor yang betul-betul sangat menentukan hajat hidup orang banyak, ini kita tidak punya satu rujukan prinsip standar yang kemudian mengarah ke isu-isu sustainability. Pertanyaan mendasar misalnya begini, kalau kita mengkonsumsi beras nih sehari-hari, Bapak Ibu sekalian, yakinkah bagaimana kita tahu bahwa beras yang kita konsumsi itu betul-betul sehat dan menyehatkan? Kalau tahu, apa rujukannya? Ataukah beras ini diproduksi dengan cara yang fair misalnya? Ataukah beras ini betul-betul punya kontribusi besar bagi pembangunan pedesaan misalnya? Atau
Tidak. Yang penting kan sekarang dalam konteks perberasan kita kan masih bertumpu pada yang penting kuantitas gitu ya. Yang penting kecukupan pangan dan seterusnya. Nah, kita harus naik kelas sebagai bangsa yang besar gitu ya, harus menaik kelas untuk menuju ke isu-isu sustainability yang lebih jangka panjang. Yang ketiga, tentu saja ada kebutuhan untuk menyediakan ruang dialog, kemitraan, kolaborasi. Bapak Ibu sekalian, kita memang tidak hanya di perberasan, tidak hanya di pertanian maksud saya, tapi di berbagai isu yang lain kan kita terbiasa dengan pendekatan yang sangat sektoral gitu ya, sehingga kepentingan masing-masing itu tidak terlalu, jadi banyak inisiatif tapi terkotak-kotak dalam sektor-sektor. Sehingga padahal yang disebut perberasan, yang disebut pangan ini berkaitan dengan lintas sektoral. Nah, untuk itu penting bagaimana membangun partnership, membangun kolaborasi di dalam rangka mendorong perberasan yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya, membuka peluang untuk kemudian terjadinya perbaikan kebijakan dan tata kelola. Artinya policy and governance di rice sektor ini juga perlu yang sudah baik kita pertahankan, kita tingkatkan, tetapi yang belum dan masih gap itu harus kita dorong supaya ada satu perbaikan terus continual improvement gitu dari sisi sektor perberasan ini. Kalau ini ada, maka ini adalah tahap untuk menuju sistem perberasan yang lebih fair, lebih resilient, lebih menghidupkan gitu ya penghidupan petani, sekaligus menjadi bagian dari upaya-upaya untuk berkontribusi terhadap sustainability lingkungan hidup, kesehatan dan seterusnya. Karena itu maka forum multi pihak ini sebagai sarana, sebagai alat gitu ya untuk kemudian menuju ke arah sana, gitu, menuju ke arah sustainability. Lanjut. Namun Bapak Ibu sekalian, tentu saja saya penting untuk kemudian membuat satu analisis sederhana gitu ya terkait dengan fakta, tantangan dan peluang-peluangnya jika kita ingin mengembangkan satu forum multi pihak perberasan nasional dalam rangka untuk mendorong sustainability di sektor perberasan ini. Yang pertama tentu saja tantangannya adalah ini sektor besar. Perberasan itu sektor besar, syarat dengan kepentingan ekonomi politik, gitu ya. Ragam stakeholder-nya juga banyak. Ini menjadi tantangan tersendiri di dalam konteks konsolidasi, dalam konteks upaya-upaya untuk mainstreaming sustainability di sektor ini. Jadi tidak semudah di sektor di misalnya kelapa sawit misalnya. Itu lebih jelas, ada perusahaan, ada petani, dan kemudian standar produksi dalam konteks sustainability lebih gampang untuk diinternalisasi. Tapi di sektor perberasan kita menghadapi ragam stakeholder, sektornya besar dan sangat kuat berkaitan dengan fakta yang kedua, orientasi kebijakan yang masih bertumbuh pada produksi gitu. Sampai dari tahun 70 dan sampai sekarang tentu saja kita melihat isunya kan bagaimana kecukupan pangan nasional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Itu saja. Kita belum berbicara tentang bagaimana sustainability. Sebagai contoh, FAO menyatakan ada potensi krisis pangan, lalu ekspansi cetak sawah baru gitu loh. Jadi masih polanya masih pola-pola heavy pada aspek-aspek bagaimana mencukupi produksi dibanding bagaimana upaya-upaya untuk sustainable production dalam jangka yang lebih panjang. Nah ini perlu dilihat sebagai satu fakta-fakta yang penting untuk dilihat. Ketimpangan masih banyak di sektor perberasan, ada isu data gitu ya. Beberapa waktu yang lalu misalnya perbedaan ketimpangan data, ketimpangan kemiskinan petani gitu ya, ketimpangan partisipasi, keadilan rantai pasokan, ini kan masih persoalan-persoalan klasik yang sebetulnya konteksnya juga itu saja gitu, walaupun kebijakan sudah berkali-kali disempurnakan gitu ya, tetapi kalau kita berbicara sektor beras ya masalahnya itu saja gitu, nggak banyak berubah gitu. Ya setiap tahun ketika kemudian ada guncangan produksi, kemudian pemerintah ingin mengamankan impor, perdebatannya impor apa enggak, gitu ya. Jadi kita belum berdebat mengenai kita ini sustainable enggak sih rice kita. Dalam waktu 10 tahun apa sih yang terjadi gitu loh. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi produksi itu akan turun gitu. Tapi ini kan tidak.
ini berkaitan dengan tadi yang disampaikan di awal, bahwa dominasi dari peran pemerintah itu sangat besar untuk menentukan ini, sehingga stakeholder yang lain belum gitu ya, belum banyak secara substantif menjadi bagian dari upaya-upaya untuk mengembangkan sektor perberasan kita lebih sustainable ke depan. Ada tantangan tentu saja. Tadi yang pertama tentu saja pengaruh utamaannya ini stakeholdernya sangat beragam, sektornya sangat besar. Yang kedua ada isu-isu yang tantangan utama adalah partisipasi yang inklusif itu bagaimana sih? Bagaimana melibatkan petani dalam proses ini? Bagaimana melibatkan perempuan gitu misalnya dalam proses ini? Nah, ini menjadi satu tantangan tersendiri untuk isu sektor yang megasektor seperti ini. Konsolidasinya menjadi tantangan, dan juga kita masih ini tadi tantangan yang paling besar adalah bagaimana mengubah pola gitu ya, pola perspektif dari pendekatan yang sifatnya short term gitu, reaksioner gitu ya, menuju ke pembenahan yang lebih long term dan jangka panjang. Jadi ini menjadi tantangan besar saya kira, dan perlu masukan ini dari para politisi, Bapak Ibu sekalian yang punya pengalaman di dalam konteks upaya-upaya formulasi kebijakan, dan juga sangat mengamati bagaimana tata kelola itu dikelola di-lead oleh pemerintah. Nah, dalam era sekarang Bapak Ibu sekalian, forum stakeholder ini juga menjadi bagian, dan ini menjadi tantangan bagaimana kalau selama ini government-led rice sector gitu ya, itu bagaimana kita mentransformasi menuju share governance gitu ya. Jadi menuju partisipasi dan kesetaraan dari para pihak untuk sama-sama menentukan bagaimana arah ke depan gitu. Oke, ini sektor yang sangat sensitif secara politik, harus diamankan. Ketahanan pangan bagian ketahanan bangsa, negara hadir, negara harus menentukan bagaimana ke depan, menjamin stabilitas politik dan seterusnya. Tetapi ini tidak bisa begini terus gitu loh. Karena tantangan dari dunia, tantangan dari apa namanya yang tadi perubahan iklim, terus kemudian isu COVID ini tidak bisa terus-menerus government led gitu, tetapi juga harus share gitu loh dengan stakeholder yang lain, bahkan kemudian menembus batas-batas lintas sektoral gitu ya. Kalau urusan beras, urusannya Kementan, kalau berasnya berhasil, Kementannya berhasil, berasnya turun, Kementannya gagal, masa begitu gitu loh, terus-menerus. Tetapi terus dibuka kemudian menjadi bagian dari para pihak yang betul-betul menyokong sektor ini, menjadikan ini menjadi sektor, kalau disebut strategis kan berarti milik bersama gitu ya, untuk kemudian didorong lebih sustainable, fundamental, perubahan yang fundamental dan transformasi yang jangka panjang. Terus juga kita bisa menggunakan link gitu, inisiatif tantangannya adalah mengembangkan inisiatif lokal, nasional dan global, dan mendapat manfaat dari inisiatif global terus untuk kepentingan nasional dalam rangka bagaimana mendorong rice sektor ini menjadi lebih baik. Ada peluang Bapak Ibu. Logika saya begini nih, logika kami adalah kalau perubahan kecil itu di sektor yang besar, maka akan dampaknya besar. Sebagai contoh, misalnya kalau kita menyepakati bahwa residu pestisida yang diperkenankan di beras ini kemudian diturunkan aja 50% dari baseline sekarang, itu sudah punya implikasi yang sangat besar bagi kesehatan ekosistem, kesehatan manusia yang mengkonsumsi, kesehatan petani yang pakai pestisida dan seterusnya. Implikasinya sangat besar. Jadi perubahan kecil pada sektor yang besar akan punya signifikansi yang besar. Dan sektor perberasan ini harus menjadi bagian dari upaya-upaya transformasi itu gitu loh, dalam konteks sustainability. Yang peluang yang kedua, sekarang ini pangan, lingkungan, kesehatan dalam konteks pandemi ini tidak terpisah-pisah. Artinya kebutuhannya ya memang harus terintegrasi, harus ada lintas disiplin, harus ada lintas sektor gitu. Tidak bisa lagi ini seolah-olah ini kan, karena perdebatannya ini bukan tupoksi, ini tupoksi, ya perebutan yang semacam itu yang kemudian justru menghambat ini, karena realitasnya tidak ada tupoksi-tupoksian gitu loh diimplementasi di lapangan. Persoalan rakyat nggak kenal dengan tupoksi. Bahwa peran-peran pemerintah menangani itu iya, tetapi perlu untuk kemudian lebih terintegrasi, lebih lintas sektoral dan membuka ruang-ruang untuk kemudian menyusun langkah-langkah yang lebih terintegrasi. Sudah ada inisiatif global platform itu yang tersedia.
kemudian bertumbuh inisiatif lokal. Saya rasa tidak hanya bertumbuh ya, memang sudah ada gerakan-gerakan lokal pemerintah daerah seperti di Luwu Utara ya, sudah mengembangkan bagaimana membangun satu sistem pangan yang sustainable dengan local food system dan seterusnya. Gerakan petani nggak kurang-kurang gitu ya. Sudah berjuang untuk memperjuangkan gerakan pertanian organik, organisasi tani yang memproduksi, bahkan sudah sangat maju gitu ya, memproduksi standar kriteria untuk organik, market yang sudah mulai merekognisi isu-isu hijau gitu, dan aktor-aktor lokal udah banyak gitu, tokoh-tokoh petani, bahkan dari partai politik saya rasa ya yang punya pedulian terhadap isu-isu lingkungan sudah banyak, sehingga isu sustainability bukan lagi isu yang apa ya, yang tentang ke depan gitu loh, tetapi justru isu yang saat ini, apalagi pandemi ini, awareness terhadap kesehatan makin tinggi, orang banyak nanam sendiri di kebunnya gitu ya, petani juga semakin konsumen kelas menengah perkotaan mulai sadar akan pentingnya kesehatan, dan ini menjadi ruang untuk bagaimana kita mau mendorong isu-isu sustainability di perberasan dan juga selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Next. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tetapi pada intinya adalah bagaimana kita menciptakan satu kondisi pemungkin gitu ya. Kondisi pemungkin agar kemudian kita bisa mendorong satu multi stakeholder platform yang bisa mewadahi, merangkum, mengelola, membuat partnership, membuat evidence, mendorong pengelolaan pengetahuan yang menyebarluaskannya di dalam konteks menggerakkan sektor perberasan itu lebih sustainable, dan juga melaksanakan gitu ya perubahan-perubahan transformasi yang adaptif yang tidak menimbulkan keguncangan pada satu sisi, namun tetap bisa terus-menerus secara proses gitu ya, terus-menerus memperbaiki satu demi satu elemen-elemen di dalam sistem perberasan untuk menuju jalan kepada food system yang lebih sustainable. Ya, kalau kita ngomong food system, kita semuanya bagian dari food system gitu ya. Hingga menjadi bagian yang upaya-upaya untuk ke sana. SRP, Sustainable Rice Platform, bisa menjadi titik awal seperti yang dituliskan di policy paper Bapak Ibu, untuk kemudian dirujuk sebagai bagian atau landasan untuk membangun sistem perberasan kita lebih baik ke depan. Saya kira begitu Mbak Lili, tapi pada intinya ikhtiar ini adalah upaya-upaya untuk mengajak bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Pangan, khususnya sektor perberasan yang sedemikian besar, ini adalah sektor yang sangat menentukan bangsa kita ke depan, sekarang dan ke depan gitu ya. Yang perlu kita pikirkan bagaimana ini sustainable. Kita tidak bisa memproduksi saja gitu ya dalam konteksnya, tapi bagaimana kita bisa memproduksi secara berkelanjutan yang mampu menjawab tantangan-tantangan zaman ini ke depan, baik terkait dengan isu kesehatan, perubahan iklim, maupun isu-isu pengurangan kemiskinan, terutama ya dalam konteks diet gitu. Sekarang kan masih banyak 5% anak di bawah 5 tahun banyak yang masih stunting gitu ya. Ada datanya dari Pak Derajat Martianto, beberapa isu-isu kelaparan tersembunyi ya, hidden hunger itu juga beberapa terjadi, sehingga kita apalagi pandemi ini, krisis ekonomi yang sekarang ini terjadi, yang memungkinkan semuanya juga getting worse gitu, makin buruk. Dan untuk itu kita perlu sama-sama nih, tidak peduli itu dari pemerintah, dari sektor swasta, dari masyarakat, itu kita perlu sama-sama untuk memikirkan. Dan kami berharap Bapak Ibu dari partai politik yang sehari-hari bergulat dengan isu-isu kebijakan, isu-isu tata kelola, menjadi bagian dari upaya-upaya untuk mewujudkan sistem pangan yang berkelanjutan melalui sektor pembenahan dari sektor perberasan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita akan ingin banyak belajar dan mendengarkan dalam diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas David sudah mengantar
merupakan buah-buah pikiran dari KRKP mengenai ide melihat situasi perberasan nasional saat ini, yang tadi di akhir presentasinya sebenarnya Mas David itu mengungkapkan bahwa perberasan ini, beras ini terutama dalam sistem pangan nasional itu juga sangat memegang peranan penting, karena isu politik, isu ekonomi, isu sosial budaya itu sangat sangat erat, dan ketika kita bicara soal sistem pangan berkelanjutan di Indonesia itu tidak terlepas dari berbicara soal beras berkelanjutan di Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia pada siang hari ini, mungkin walaupun siang ini mungkin jamnya kurang pas ya, ini jam 3 menjelang sore hari, tetapi saya kira mari kita bersama-sama melihat kembali usulan yang ditawarkan oleh KRKP ini. Apakah platform beras berkelanjutan ini melalui dorongan membangun forum multi pihak bersama-sama di tengah banyaknya para stakeholder yang bermain di perberasan, walaupun mungkin memang partai politik tidak berada dalam rantai produksi perberasan, tetapi kita tahu bersama-sama bahwa partai politik sangat mempunyai pengaruh dalam membangun sistem rantai perberasan ini. Dan tentunya di tengah fakta dan tantangan bahwa impor beras masih cukup tinggi, dan kemudian ada tantangan perubahan iklim, dan tantangan tata kelola, dan yang paling penting juga adalah tantangan partisipasi perempuan, partisipasi petani-petani kecil dalam sistem membangun sistem pangan yang berkelanjutan ini juga menjadi tantangan kita bersama. Nah, pertanyaannya, apakah platform beras berkelanjutan ini mampu menjawab hal itu, dan mohon tanggapan Bapak, Ibu-ibu sekalian yang hadir di sini untuk memberikan masukan atas ide yang sudah di-share oleh KRKP ini. Untuk pertama, saya akan meminta dengan hormat kesediaan Bapak Slamet Riyadi, anggota DPR Komisi 4 dari fraksi Partai Amanat Nasional. Di sini beliau sudah hadir bersama juga Bapak Fikri, Hakim dari PAN. Mohon waktunya Pak, kira-kira gimana ini tanggapannya Pak atas ide yang ditawarkan oleh teman-teman dari KRKP. Silakan, apakah Pak Slamet atau Pak Fikri, atau bisa salah satu juga silakan Pak. Iya, Ibu Lili. Iya, silakan Pak Slamet. Iya, mohon izin kami nggak tampilkan karena sedang ikuti rapat ini ya. Iya, baik Pak. Terima kasih. Silakan Pak, dilanjut Pak. Iya. Pada prinsipnya kami sangat mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh KRKP. Tentunya kami di sini sebagai perwakilan dari anggota DPRI fraksi PAN yang kebetulan hari ini kami juga bermitra dengan Kementerian Pertanian, juga Kementerian Kelautan dan Lingkungan. Tentunya dari 3 kementerian ini merupakan satu senyawa bagaimana kita bukan hanya berbicara tentang pangan, juga berbicara tentang lingkungan, dengan juga berbicara tentang kedaulatan pangan. Tentunya di sini fraksi PAN mendorong pemerintah melakukan perbaikan sistem pemberasan nasional dan lebih mengoptimalkan beras bulog. Tentunya bagaimana kedepannya penyerapan beras dari petani secara langsung ini sehingga petani dapat menikmati harga yang baik. Selain itu juga kami mendorong Kementerian Pertanian agar senantiasa untuk melakukan suatu terobosan untuk meningkatkan produksi beras yang sehat dan senantiasa menggunakan semprotan yang mendukung kelestarian. Selain itu, kami mewakili juga fraksi PAN juga mengusulkan beberapa kegiatan-kegiatan yang pro terhadap rakyat, misalkan terkait dengan produksi pangan yang dilakukan oleh pemerintah melalui program food estate yang hari ini mungkin dari KRKP juga menyoroti dan juga mengawal tentang adanya pembangunan program food estate ini. Tujuannya apa? Agar di dalam pembukaan lahan food estate ini tidak membuka lahan baru. Tentunya ketika terjadi lahan baru ini tidak merambah kepada adanya hutan, serta kita mewajibkan untuk melibatkan para masyarakat lokal. Bagaimana petani lokal ini perlu diberdayakan. Tentunya harapan besar bagi kami sebagai fraksi PAN, keterlibatan masyarakat ini menjadi suatu hal yang sangat urgent dan menjadi ikon bagaimana pembangunan untuk di daerah sekitar itu mampu untuk lebih ditingkatkan.
Dan juga yang ketiga, kami dari Fraksi PAN mengusulkan beberapa program diversifikasi pangan yang tidak terlalu bergantung kepada beras. Meskipun hari ini yang menjadi pasukan utama untuk dalam hal pangan ini lebih cenderung tentang pemberasan, akan tapi bagaimana diversifikasi ini mampu untuk dipikirkan oleh pemerintah, khususnya dalam pemulihan masa pandemi COVID-19 ini. Tentunya kami juga mengusulkan penghentian alih fungsi lahan pangan pada wilayah tertentu yang memiliki kesesuaian untuk budidaya pangan atau budidaya padi pada khususnya, sehingga tidak akan mengganggu stabilisasi pangan. Dan pada prinsipnya kami di sini sangat terbuka dan sangat welcome, khususnya pada peserta, pada senior, pada pada peneliti khususnya di bidang pangan ataupun para praktisi di bidang pangan ini. Pada prinsipnya kami sangat mendukung adanya kelembagaan pemberasan nasional yang terdiri dari banyak pihak, baik dari pemerintah ataupun CEO ataupun para petani. Dan kami mohon masukan dan sarannya bagaimana kami tetap konsisten dan untuk ikhtiar untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang pro terhadap para petani, yang pro terhadap rakyat, apalagi yang berkaitan tentang adanya regulasi dan kebijakan yang pro terhadap rakyat. Mungkin itu saja ya, Mbak Lili. Ya, Pak Slamet, terima kasih masukannya, sangat berharga juga buat kami. Pak Fikri, ada tambahan? Halo? Ya, Pak Slamet perlu tadi Pak Slamet sudah memberikan tanggapan terhadap policy brief yang sudah disusun oleh KRKP bahwa pada dasarnya mendukung kelembagaan pangan nasional. Perlu saya tanya lagi ini Pak Slamet, kita bincang-bincang santai aja ya Pak ya. Kelembagaan pangan secara nasional atau seperti apa yang dibayangkan Pak Slamet ini? Oleh fraksi PAN maksud saya. Halo? Ya, kelembagaan pangan nasional yang digagas, yang diusulkan oleh fraksi PAN ini seperti apa, Pak? Apakah itu masuk dalam beras juga atau berdiri sendiri atau seperti apa, Pak? Iya, tentunya Mbak Leli, ini yang kami usulkan itu adalah bagaimana adanya pangan ini tidak tergantung kepada beras. Kenapa? Hari ini kita sudah melihat bahwasanya adanya indikasi pada tahun 2020 ini berdasarkan data ataupun isu-isu, ini akan adanya kegagalan panen raya. Tentunya ini yang perlu kita sorti bersama, sehingga kami di sini mengusulkan program diversifikasi yang pangannya ini tidak hanya tergantung pada beras, begitu Mbak Leli. Ya. Kira-kira ada bentuk konkret, kira-kira usulan diversifikasi yang didorong oleh PAN seperti apa ya Pak? Biar mungkin bisa nanti kita juga ini dalam sistem pangan ini. Iya, tentunya hari ini kita selain berbicara tentang masalah pemberasan diversifikasi ini, kita lebih condong bagaimana, misal contoh hari ini kita berbicara tentang Madura. Madura ini yang sudah kami sampaikan, Madura ini juga salah satu lumbung, salah satu penyumbang juga hasil pertaniannya misalkan di jagung. Tentunya hari ini bagaimana jagung ini juga menjadi salah satu faktor pangan yang bisa untuk dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menjadi salah satu subjek ataupun program unggulan, bagaimana jagung ini juga sebagai salah satu komoditi yang bisa dikembangkan dan bisa dimasukkan program pemerintah, begitu Mbak. Seperti sorghum, sagu dan lain-lainnya. Misalkan juga ada masalah singkong. Jadi yang perlu kita diangkat di isu nasional akan kami lakukan pembahasan nanti dengan teman-teman fraksi khususnya di Kapoksi di pertanian, bagaimana pembahasan diversifikasi ini secara detail, secara rinci yang jauh lebih mengena kepada masyarakat, seperti itu Mbak. Iya. Terima kasih Pak Slamet. Saya kira memang idenya jadi berarti bahwa mendorong lumbung pangan yang dimaksud oleh
teman-teman di PAN adalah mendorong diversifikasi pangan ya, seperti itu. Jadi bukan mendorong pada berasisasi saja ya Pak ya? Iya, betul, betul, Mbak. Jadi tidak lagi produksi pangan yang masif seperti yang sedang didorong di Kalimantan seperti ini. Dan kita bisa mengembangkan pangan-pangan lokal yang lain seperti sorghum dan jagung ataupun lain pangan-pangan lokal yang kemudian bisa dikembangkan. Terima kasih banyak Pak Slamet. Teman-teman yang lain karena Siap Mbak, makasih sama. Ya, terima kasih sudah bergabung. Apakah Pak Fikri ada tambahan Pak Fikri? Masih atau cukup diwakili Pak Slamet? Cukup, Mbak. Oh iya, terima kasih Pak Slamet dan Pak Fikri. Kami berharap tetap ada di dalam ruang ini. Dan saya juga mau mengundang dari PKB belum hadir, 5 menit lagi katanya, dari Nasdem masih kedatangan staf sus Wapres. Saya mau mengundang Bapak Profesor Hussein Sawit untuk memberikan komentarnya atas policy brief ini. Silakan Pak Prof. Minta dibantu teman-teman untuk di-unmute. Teman-teman, kayaknya Pak Prof. Hussein Sawit sudah bicara tapi belum di-unmute. Untuk membahas policy brief yang telah dibuat oleh KRKP. Jadi saya lebih banyak melihat ke policy brief yang telah dibuat sebagai dokumen. Jadi di sana disebutkan adalah pengembangan platform, kan gitu, itu yang dilihat sebagai judulnya. Atau kita lebih tepat, sebenarnya lebih tepat itu bagaimana mengimplementasi pendekatan food system dengan framework baru. Tanpa food system framework baru itu, hampir tidak mungkin Indonesia dapat mencapai, mewujudkan tujuan SDG sejak-sejaknya, SDG tujuan nomor 2. Yang tujuan nomor 2 itu adalah tentang mengakhiri kelaparan, kemiskinan, tentang ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, dan mempromosikan sektor pertanian dikelola secara berkelanjutan. Terus, jadi dalam rangka itu sebenarnya apakah pendekatan ini, kita perlu pendekatan baru yang komprehensif dan holistik. Kalau tanpa pendekatan baru dan holistik, itu tidak mungkin kita mampu membangun sektor beras secara berkelanjutan. Nah, pendekatan-pendekatan itu kan sudah ada sejak global. Tadi Mas David sudah mengungkapkan dari FAO, UNEP, dan sebagainya. Nah, kita bisa melihat hal itu, konsepnya, yang mana bisa kita adopt, yang mana kita revise, yang mana kita bisa konsultasi, yang mana kita bisa pilih, agar supaya kita bisa mengimplementasikan itu. Jadi yang ini tadi sudah dilihat oleh Mas David, itu pendekatan konsumsi, pendekatan produksi, itu tidak pernah sampai ke arah sustainable itu sendiri. Jadi kita memerlukan pendekatan baru yang disebut food system, pangan, yang masuk di sana semua elemen, lingkungan, manusia, input, pengolahan, infrastruktur, institusi,
yang terkait dengan proses aktivitas produksi, pengolahan, distribusi, persiapan konsumsi pangan. Jadi pertanyaannya adalah, bisakah kita mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2020 tanpa aksi? Nah, UNEP menawarkan ada 4 aksi yang perlu kita lakukan untuk memudahkan untuk itu. Halo? Pertama, aksi pertama itu adalah mencari dulu food system champion. Ke atas, terus. Halaman 2. Nah, di sini di bawah. Apakah kita bisa mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2020? Bisa kalau kita ada tindakan, ada aksi. Nah, disinilah aksi itu kita perlu, kita di sana itu adalah identifikasi individu kelompok, food system yang kuat, hebat, jagoannya siapa? Food system champion. Nah, tugasnya dia akan mengorganisir, mencari linkages tingkat tinggi berkaitan dengan masalah-masalah politik dan sebagainya. Itu akan champion inilah yang akan dilakukan. Kedua, aksi kedua apa? Kalau UNEP itu aksi adalah food system assessment. Kita mengakses food system assessment. Apakah kita sudah mengakses ke-17 goals tentang SDG itu? Sudah. Bappenas sudah melakukannya bersama UNICEF. Dan sudah ada yang disebut roadmap yang mereka buat tahun 2017. Dan itu komprehensif sekali. Tetapi di mana kita lihat pangan pertanian itu secara detail tidak ada. Nah, mungkin itulah yang kita berkontribusi untuk hal itu. Assessment yang lebih ini. Yang ketiga, tentang aksi multi-stakeholder dialog. Nah, kayak ini sekarang kita multi-stakeholder dialog. Aksi ketiga. Dan ini adalah, produknya adalah kita membuat multi-stakeholder platform dan Sustainable Food Security Action Plan. Gitu. Nah, kemudian yang si keempat adalah memperkuat institusi food system. Ini adalah long-term capacity and governance. Dan sekarang dalam policy brief ini, tahap mana yang kita tempuh? Tahap awal. Tahap mana yang kita tempuh sekarang ini? Saya kira kita harus pendapat dulu dengan tiga saran dari policy brief ini. Saran pertama adalah mencari champion itu siapa. Nah, di sini sudah diidentifikasi, yaitu Bappenas. Lihat Perpres 29 tahun 2017 dalam menyusun roadmap di sana sudah ada. Lalu begitu terang yang terkait dengan pangan, pertanian, juga beras tentunya. Nah, mengapa beras itu sudah dibahas detail sekali oleh Mas David tadi. Nah, di sini juga melibatkan pemangku kepentingan. Saran kedua adalah, nah kalau ini adalah sebenarnya saran pertama ini lebih banyak ke aksi pertama tadi, memilih champion. Apakah kita setuju dengan itu? Apakah didukung oleh teman-teman partai politik untuk mencari champion itu? Yang kedua adalah membangun platform yang permanen untuk pemangku kepentingan.
melaksanakan dialog, merumuskan dan sebagainya. Nah, ini adalah kalau ini kita laksanakan, ini adalah sebenarnya kita menempuh aksi ketiga. Aksi ketiga dari yang disarankan UNEP. Nah, saran yang terakhir adalah ketiga ini perlu segera, waktunya tinggal 10 tahun lagi untuk mewujudkan goals seperti yang diungkapkan tadi, kemiskinan, nutrisi, sustainable food system, sustainable lingkungan, semuanya itu. Nah, jadi saya tidak mengungkap lagi mengapa beras, sudah dibahas yang lebih tinggi. Nah, di sana sudah banyak aspek-aspek lingkungan yang sekarang kita, kalau sekarang masih seperti sekarang kita lakukan, kita tahun 2030, kita go nowhere yang terkait dengan ini. Jadi, mari kita rubah, mari kita support, mari kita curahkan perhatian, dukungan dari berbagai pihak. Dukungan politik adalah amat sangat penting. Dukungan politik. Karena di sana isu-isu politik banyak sekali. Tidak ada dalam kampanye itu tidak membahas tentang kemiskinan, kelaparan, pengangguran, gizi buruk, harga tinggi, tidak stabil, inflasi tinggi, kan begitu. Pasti banyak terkait dengan politik. Nah, saya kira sebagai pengantar, saya cukup itu dulu, Lili. Nanti akan saya elaborasi lebih lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Sungguh sangat luar biasa, bahkan sudah sangat detail Prof memberikan masukan terhadap policy brief yang disusun oleh KRKP dan melihat bahwa policy brief ini tidak hanya harus dilihat menjadi satu framework yang lebih besar dan tujuannya juga lebih besar, terutama dalam dikaitkan dengan SDGs. Dan saya kira ini menjadi catatan penting juga bagaimana kita nantinya framework ini akan menjadi satu acuan dalam atau bukan menjadi acuan, menjadi bagian dalam membangun food system yang lebih besar di Indonesia. Terima kasih banyak Prof untuk masukan dan catatan-catatannya. Saya kira kami akan sangat berterima kasih sekali, catatan itu akan menjadi masukan buat KRKP. Bapak Ibu, sepertinya di ruangan ini belum hadir dari partai politik yang lainnya, masih belum terkonfirmasi hadir di ruangan ini. Saya akan meminta Mas Nana dari Rikolto untuk memberikan tanggapan terlebih dahulu. Di sini ada Mas Nana, ada Mas Asrori, kemudian ada Mas Priyo, juga ada Mas Nana. Saya kira penting untuk memberikan tanggapan, tapi terlebih dahulu saya akan meminta Mas Nana. Mas Nana, monggo Mas, gimana Mas, ada masukan dan tanggapan? Mas Nana ini dari penggiat beras di sektor beras juga yang sudah sangat malang melintang di internasional. Mungkin ada masukan, Mas Nana? Ya, terima kasih Mbak Lili. Selamat siang teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang saya kasih. Jadi kita perlu menyadari juga bahwa sebetulnya kan Indonesia itu produsen beras ketiga terbesar ya. Tetapi konsumennya terbesar di dunia. Ini yang salah satu yang perlu selalu menjadi pertimbangan kita semuanya ketika kita akan mengambil keputusan tentang beras. Nah, apa yang terjadi di saat ini yang tadi sudah disampaikan oleh Mas David itu cukup menarik. Yang salah satu yang perlu kita tambahkan bahwa sebetulnya pemerintah itu selain mengenjot produksi melalui UPSUS yang tahun kemarin sudah kita jalankan bersama-sama, walaupun saat ini posisinya adalah UPSUS itu di tingkat petani juga sudah mulai berkurang karena peran dari pihak-pihak yang terlibat dalam UPSUS, terutama dari
tentara seperti itu juga mulai berkurang, sehingga ini produksinya juga mulai menurun. Ini menjadi salah satu penyebab. Tetapi kita juga, yang kita lihat hari ini di pemerintah itu juga mereka punya rencana untuk membangun beras yang punya vitamin, beras yang bervitamin. Nah, ini ada 2 jenis beras fortifikasi namanya, yang biasa kita kenal. Ada yang dari jadi beras, kemudian dipecah, dihancurkan, kemudian ditambah vitamin-vitamin tertentu, misalnya vitamin A, omega, dan lain-lainnya itu menjadi beras fortifikasi yang tujuannya untuk membantu meningkatkan gizi masyarakat. Itu yang salah satu. Kemudian ada juga model GMO yang dikembangkan, fortified rice, yang sudah disuntik sejak awalnya dari benihnya, itu nanti bisa mengandung beberapa vitamin itu yang terjadi. Nah, ini yang sedang dikembangkan, dan Bulog saat ini juga sudah mulai menjual beras fortifikasi seperti ini. Di Afrika sendiri, ini gandum, karena mereka kebanyakan konsumsinya gandum, jadi gandum yang difortifikasi ini juga mulai dikembangkan. Ini kelihatannya menjadi tren baru. Selain peningkatan produksi, tetapi juga ada peningkatan gizi dari makanan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat. Itu sebagai tambahan saja. Kemudian yang kedua yang disampaikan Mas David tentang platform-platform, misalnya ada kakao, kopi, dan lain-lainnya itu. Jadi SRP yang tadi sudah disebut oleh Mas David itu sebetulnya menjadi platform. Jadi ini platform beras yang sudah diakui secara internasional. Di sana juga ada dari pemerintah Indonesia juga terlibat di dalamnya, ada sektor swasta, dan lain-lainnya. Termasuk di dalamnya yang diluncurkan tahun 2019, dan ini standarnya sudah ada, dan untuk tahun awal 2020 kemarin standarnya sudah masuk versi standar 2. Dan kita di Rikolto sendiri sedang mencoba untuk membuat pilot untuk beras berkelanjutan ini dengan menggunakan standar dari SRP. Jadi SRP ini sebetulnya kan juga menjadi bagian, kalau tadi Pak Husain Said mengatakan tidak perlu ada yang baru lagi, sebetulnya ini sudah ada yang kalau kita memang masih baru, tapi ini juga karena sudah ada, kenapa kita tidak menggunakan ini saja daripada membuat yang baru. Ini yang salah satu bagian. Kemudian menyambung yang pertama tadi, saya sedikit lupa, itu Bappenas sendiri kan untuk tahun ini juga menganggarkan untuk di beberapa kabupaten itu untuk bisa mengembangkan beras bervitamin ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah, saya kira yang cukup menarik, yang kalau bisa kita tanggapi ini nanti juga misalnya yang melakukan kegiatan di lapangan ini nanti bisa mengusulkan lewat Bappenas kabupaten mana, kemudian nanti supaya budgetnya itu nanti bisa turun melalui dinas terkait di kabupaten yang dituju. Ini akan sangat membantu kita juga ketika kita akan mengembangkan beras yang lebih sehat seperti itu. Nah, untuk pangan lainnya yang tadi disampaikan itu sebetulnya cukup menarik, hanya saja misalnya kita dari PAN tadi menyampaikan pangan yang lainnya itu, misalnya ada sorghum, ubi-ubian, dan lain-lainnya itu, yang terjadi di Indonesia itu kita sangat miskin penelitiannya. Sehingga ketika penelitian itu sangat miskin, kemudian pemetaan itu juga hampir tidak ada. Memang hanya dikatakan di setiap kampung ada, di setiap desa ada seperti itu. Tapi pemetaannya tidak pernah ada. Sehingga kita tidak pernah tahu potensinya ada seberapa. Kemudian juga pengembangan varietas dari produksi tanaman pangan pokok ini, yang pengembangan varietasnya yang belum ada, sangat berbeda. Kalau misalnya di beras ini kan sangat maju sekali, kita sudah banyak menemukan berbagai varietas beras yang ada dikembangkan di Indonesia sendiri, ini juga cukup banyak. Tapi untuk pengembangan varietas yang misalnya tanaman yang umurnya panjang bisa lebih pendek sehingga lebih ekonomis dan petani bisa tertarik untuk menanam, ini juga masih perlu kita coba kembangkan. Ini yang saya pikir kita perlu ada di sini juga.
Yang terakhir, untuk sistem pangan ini memang menjadi bagian yang sangat penting ketika kita bicara pangan di Indonesia maupun di dunia, karena jumlah penduduk akan meningkat, kemudian juga ada perubahan migrasi manusia dari desa. Dari desa itu konsumnya akan semakin berkurang, tetapi di perkotaan itu akan semakin banyak karena ada urbanisasi dan lain-lainnya itu, sehingga bagaimana peran dari desa bisa mendukung kota ini bisa menjadi bagian yang penting juga perlu masuk, dan ini sudah masuk dalam sistem pangan yang secara global dibicarakan, dan juga ini banyak melibatkan pihak, mulai dari penyiapan benihnya, produksi oleh petani, keterlibatan sektor swasta, keterlibatan dalam pengambilan keputusan sampai dengan konsumen. Ini yang menarik dari sistem pangan, yang banyak pihak mulai mencoba untuk menggambarkan tentang sistem pangan ini. Dan ini kita silakan, kita bisa mengadopsi sistem pangan versi siapa, dan ini saya kira satu dan lainnya akan saling mendukung. Kira-kira itu Mbak Lili yang bisa saya sampaikan untuk siang ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Nana sudah share apa yang sudah dilakukan oleh Rikolto saat ini dan tanggapan atas policy brief yang sudah disusun oleh RKP, bahwa memang saat ini Rikolto menjadi anggota ya Mas ya sekarang untuk SRP internasional, dan mulai melakukan uji coba menerapkan SRP, tapi ini masih dalam taraf uji coba. Dan juga saya kira usulan Mas Nana juga sangat menarik, bagaimana melihat potensi-potensi dan kemudian melakukan pemetaan, melakukan riset terhadap varietas-varietas lokal, terutama varietas lokal di luar beras yang memang saat ini riset-risetnya itu, kalaupun risetnya ada, tapi kemudian pengembangan ke arah pangan-pangan lokal ini masih sangat kecil dilakukan. Dan saya kira hal-hal ini menjadi penting untuk kita perhatikan. Saya kira juga tidak, setelah ini saya kira menjadi PR bersama juga, tidak hanya membicarakan beras, tapi bagaimana kita menyusun bersama-sama platform pangan lokal yang lainnya. Terima kasih Mas Nana. Bapak Ibu, saya akan mengundang Mas Nanang dari KRKP. Mau memberikan tanggapan tadi? Mas Nanang atau dari teman Asrori dari API? Tadi sudah nyolek-nyolek. Mau memberikan tanggapan terlebih dahulu sebelum saya serahkan nanti ke Mas Priyo dari ICCO. Ya. Saya mungkin apa namanya? Ya, silakan Mas Nanang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya dan salam sejahtera kita semua. Jadi saya tadi pagi juga ikut terlibat di dalam diskusi ini dengan berbagai sektor. Memang kemudian sepertinya memang tidak bisa terlepas bicara tentang perberasan ini dengan food system secara keseluruhan. Jadi ini yang mesti kita catat, bahwa di dalam pengembangan forum perberasan ini kemudian di mana nanti posisinya di dalam konteks food system. Jadi tadi pagi juga diingatkan bahwa di dalam mandat Undang-Undang Pangan itu ada satu mandat untuk adanya sebuah badan pangan nasional BPN, atau kemudian itu yang tentunya yang akan banyak bicara tentang food system, dan itu belum ada gitu. Dan tadi Pak Prof. Husain Sawit juga mengingatkan bahwa kerangka besarnya itu juga di food system. Jadi Prof. Husain sudah sangat detail gitu ya sampai tahapan-tahapan apa yang dilakukan, dan kemudian ini menjadi bagian dari tahapan-tahapan yang akan dilakukan tetapi belum final. Oleh sebab itu masukan-masukan dari beberapa pihak tentunya akan memperbaiki terhadap policy brief ini, sehingga kemudian akan lebih
jelas, kemudian forum pada saat kita bicara pangan ini secara spesifik kita bicara beras, maka kemudian kita bisa meletakkan pada kerangka besar di dalam food system itu seperti apa. Nana tadi juga bilang misalnya dari Rikolto ya, katakan kemudian bagaimana soal umbi, soal yang macam-macam bahan pangan yang lain. Jadi, tapi pada saat kita bicara beras ini, kemudian kita nanti menempatkan dalam konteks food system secara keseluruhan ini karena mau tidak mau, misalnya pada saat kita bicara dengan pangan-pangan yang lain, tadi juga sempat diingatkan, itu ya mereka sudah ada semacam forum-forum di tingkat nasional, misalnya ada Dewan Jagung, Dewan Kopi, dan sebagainya. Maka kemudian ironinya memang kemudian di beras ini sampai hari ini nggak ada, padahal ini produk beras ini adalah komoditas yang sangat strategis. Oleh sebab itu kemudian KRKP mencoba menginisiasi paling tidak, kemudian karena tadi yang dikatakan David, bahwa ini mega sektor gitu loh, jadi ada sedikit perubahan, sedikit kontribusi itu akan berpengaruh sangat nyata terhadap sesuatu yang berpengaruh secara besar, karena kemudian memang ini sektor yang sangat besar. Saya pikir itu saya karena di saya KRKP, saya mengapresiasi dari semua pihak yang telah memberikan masukan-masukan sehingga kemudian akan semakin baik terhadap apa yang sedang kita inisiasi. Jadi boleh dikatakan KRKP ini sedang memberikan pemicu untuk kemudian mendiskusikan lebih jauh dan mendorong kemudian bagaimana soal beras khususnya kemudian sampai beras berkelanjutan ini didorong menjadi lebih maju sehingga kemudian menjadi bagian dari pemenuhan target dari SDGs. Saya pikir itu mungkin dulu, Lili. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Nanang sudah menegaskan apa yang menjadi niatan dan kemudian meneguhkan, menguatkan apa yang sudah disampaikan oleh Mas David juga. Tapi kemudian yang saya teringat, Mas Nanang tadi memang diskusi tadi pagi, itu mumpung di sini ada Pak Slamet yang mewakili, walaupun hanya Pak Slamet sendiri yang mewakili Komisi 4, karena seingat saya Badan Pangan Nasional ini kan kemudian diusulkan juga oleh legislatif. Mungkin sebelum saya pindah ke yang lain, kita pengen tahu juga ini Pak, bagaimana ceritanya sekarang itu Badan Pangan Nasional ini seperti apa sekarang posisinya Pak, dan bisa Pak Slamet? Apakah masih ada di ruangan ini? Sepertinya masih ya Pak Slamet ya. Bisa kita diupdate Pak, bagaimana Badan Pangan Nasional ini yang diusulkan oleh legislatif ini sampai sejauh mana perkembangannya dan seperti apa ini terjadi sekarang ini? Pak Slamet? Oh, Pak Slamet mungkin lagi sudah tidak namanya masih ada tapi kemudian belum tidak menjawab, mungkin lagi rapat. Baik, saya meminta teman-teman dari API, Aliansi Petani Indonesia yang juga hadir di ruangan ini, ada Mas Asrori, bisa kasih komentar kira-kira gimana ini Mas pandangannya terhadap policy brief ini sebelum saya nanti memberikan ke Mas Priyo dan kemudian ke Mas David. Mas Asrori? Ya, terima kasih Mbak Lili. Ya, silakan Mas. Menarik ya untuk diskusi pada sore hari ini. Mungkin semuanya tadi sudah dibicarakan sama Mas Nana dan para narasumber ya. Nah, ini sekarang API lagi proses untuk menggunakan standar SRP ini di beberapa basis petani ya. Nah, ini dimulai dari pembibitan benih padi yang itu menggunakan standar SRP mulai dari awal sampai hari ini. Nah, ini kemudian apakah nanti standar SRP ini bisa dijadikan dan memiliki nilai tambah bagi petani, maka kita akan dorong itu dan kita akan mengawal untuk standar itu. Nah,
Untuk yang kedua, karena ini masih proses, mungkin nanti bisa untuk KRKP mungkin bisa datang ke basis kita ya, yang ini masih di Indramayu. Ini ada beberapa peta yang digunakan untuk dijadikan sebagai pilot. Mungkin nanti itu bisa catatan-catatan mulai dari itu, kita mulai dari bulan Januari sampai hari ini. Mulai dari pembenihan, perawatan dan lain-lain, kita menggunakan tool yang ada di standar SRP itu sendiri yang ada banyak itu ya. Mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut itu untuk antara API dengan KRKP untuk bagaimana tindak lanjutnya ini seperti apa, apakah kemudian ada dialog kembali antara mungkin dari private sektor maupun dari pemerintahan maupun dari organisasi masyarakat sipil, mungkin seperti itu, Mbak Lili. Terima kasih Mas Asrori. Ya. Iya, selanjutnya saya akan mempersilakan Mas Priyo ini, Mas Priyo dari ICCO yang juga sangat concern untuk urusan perberasan dan sudah punya pengalaman panjang bagaimana melakukan advokasi soal beras ini tidak hanya pada level nasional tapi juga pada level internasional. Di kabupaten juga sudah sangat punya pengalaman dalam melakukan advokasi ini. Silahkan Mas Priyo. Terima kasih Mbak Lili. Waduh, apa namanya? Sanjungannya memabukkan itu. Nah, Mas. Biar imunnya nambah, Mas. Biar bahagia. Ya, terus terang saya hanya berbunga-bunga saja dari pagi tadi hingga sore hari ini gitu ya. Saya ikut yang tadi pagi dan ikut juga yang siang hari ini. Buat saya tidak punya gagasan yang baru karena justru lebih banyak belajar dari teman-teman. Kata kunci yang ditelurkan di sini diusulkan. Sebenarnya Mas David menyampaikan dengan cara yang berbeda antara pagi tadi dengan siang hari, tapi kata kuncinya, esensinya masih sama, saya kira. Itu. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa ya, kita ini sedang mengajak untuk berpikir visioner, kan, sesuatu gagasan yang baru yang tidak ad hoc begitu pikirannya, bukan melakukan sesuatu apa namanya, kayak pemadam kebakaran, kurang beras stok maka mari impor saat ini, gitu kan, seperti itu. Tapi justru kita ingin meletakkan dasar-dasar fondasi yang visioner untuk menghadapi persoalan ini secara jangka panjang. Saya kira itu yang menarik buat kita. Nah, kata kunci tadi banyak, bagaimana komprehensif. Prof. Hussein juga sudah menyampaikan banyak. Itu masukan-masukan yang sangat operasional, rasanya sudah bagus. Dan semuanya rasanya kok sejalan ya. Nah, terus terang yang memang menarik bahwa apa yang telah disampaikan Pak Slamet tadi dari PAN akan sangat menarik juga untuk bisa sebenarnya mendengar dari partai-partai politik yang lain untuk melihat bagaimana mereka melihat gagasan ini, gitu ya. Karena rasanya semakin mereka melihat bahwa ini bukan saja kepentingan sesaat untuk saat ini, tetapi bagaimana mereka juga melihat ini untuk kepentingan jangka panjang sebagai bangsa Indonesia ini, bangsa yang persoalan beras, ya tadi saya pikir disampaikan memang pangan itu bukan hanya beras, tetapi pangan tidak bisa sayangnya saat ini dilepaskan dari beras, gitu ya. Jadi sangat penting untuk bisa memulai dari beras dan bukan berarti kita hanya fokus pada beras. Saya kira ini sangat penting sekali bahwa kita memang tetap harus memperhatikan pangan pokok yang lain khususnya begitu. Nah,
saya kira nggak banyak Mbak Lili yang saya sampaikan. Saya terus terang senang dengan ini, berbunga-bunga. Saya bilang itu, waduh, keren ini, asik ya. Tinggal kita mengharapkan bagaimana respon positif lebih lanjut dari partai politik maupun nanti saya kira di tingkat operasional adalah bagaimana respon dari bahasnya Pak Hussein adalah championnya kita. Bagaimana para champion yang kita usulkan itu bisa merespon, karena rasanya Bappenas saat ini memang cukup responsif dan bahkan idenya cukup maju ke depan ya, soal fortifikasi, kemudian ada roadmap, kemudian ada responsible business untuk pangan juga, RPF ya, itu kemarin juga diinisiasi oleh Bappenas. Saya kira ini saat yang tepat untuk mengajak Bappenas memang menjadi champion untuk beras, dan di sisi lain memang posisinya sebagai koordinator lintas kementerian itu juga sangat tepatnya. Saya kira gitu Mbak Lili. Terima kasih. Terima kasih Mas Priyo. Saya kira memang ide-idenya juga ini dari Mas Priyo. Bagaimana supaya mengajak KRKP berpikir visioner. Saya kira itu tidak terlepas dari diskusi bersama dengan Mas Priyo dan juga dengan teman-teman sekalian yang hadir dalam ruangan ini. Sayangnya memang sampai saat ini kami berusaha menghubungi teman-teman dari Nasdem dan PKB yang sudah confirm hadir dan sudah confirm akan masuk 5 menit setelah kita mulai, tapi sampai sekarang ternyata mereka belum bisa hadir dan mungkin timingnya saya kira kita akan tetap mengusahakan bertemu secara informal, tidak melalui ruang ini dengan teman-teman partai politik yang lain, mendengarkan pendapat mereka seperti apa, karena saya kira penting juga mendengarkan teman-teman dari partai politik yang lain. Dan kami sangat bersyukur, KRKP sangat bersyukur dari Partai PAN hari ini bisa hadir bersama-sama dengan kita dan memberikan pandangannya terhadap usulan yang diberikan oleh KRKP. Dan setelah ini pada hari Kamis nanti seperti yang kita usulkan dan diusulkan oleh Prof. Hussein Sawit, akan ada diskusi bersama dengan Bappenas dan juga Kementerian Pertanian, Bapak Dirjen Tanaman Pangan. Semoga kita semua juga nanti bisa hadir untuk mendengarkan bagaimana yang kita inginkan menjadi champion dalam diskusi ini. Bappenas bisa memberikan pandangannya terhadap usulan yang kita berikan ini. Sebelumnya saya ingin meminta Mas David yang yang berikan pengantar tadi ini bagaimana nih Mas, usulan-usulan bapak-bapak dan saya ibu-ibu nggak ada ya yang ngasih komentar dari tadi ini Mas, gimana Mas David? Tentu saja ucapan terima kasih, rasa hormat yang setinggi-tingginya atas Bapak Ibu sekalian, atas masukan, atas saran, atas kritikan dari gagasan yang dilontarkan oleh KRKP sebagai bagian dari upaya-upaya untuk perbaikan sistem beras nasional kita, gitu ya. Itu yang pertama. Saya mengucapkan apresiasi saya yang setingginya juga dari fraksi PAN, Pak Slamet, Pak Fikri. Terima kasih telah membawa isu-isu sustainability dalam proses-proses kebijakan. Tadi disampaikan bahwa bagaimana tidak hanya melihat pangan, tapi juga isu-isu lingkungan, kemudian diversifikasi pangan, dan juga upaya-upaya untuk mendorong satu multi pihak, itu Badan Pangan Nasional atau kelembagaan yang mengelola pangan. Saya rasa ini langkah yang maju, dan saya pikir saya harapkan fraksi-fraksi yang lain bisa turut juga menyokong upaya-upaya untuk mendukung mendorong sustainability dari rice sector kita, dari sektor perberasan kita ke depan gitu ya. Dan mungkin barangkali usul aja juga dari KRKP bisa dikontak Pak Saiful Bahri maupun Pak Idam Arsyad dari PKB untuk bisa setidaknya bisa memberikan masukan tertulis barangkali agar masukan-masukan dari rekan-rekan sekalian yang memang bergulat dalam isu-isu politik pangan ya, isu-isu regulasi ini dan proses-proses kebijakan itu menjadi satu hal yang penting di dalam konteks upaya untuk terus mematangkan gagasan ini. Selanjutnya ucapan terima kasih Pak Profesor Hussein Sawit
Sudah lama saya tidak bertemu beliau. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Pak ya. Dan saya rasa masukannya cukup komprehensif, cukup jelas, dan menjadi panduan bagi kami di KRKP untuk kemudian mengelaborasi lebih lanjut bagaimana tahapan-tahapan berikutnya. Saya rasa mulai dari identifikasi food system champion tadi, sampai kemudian upaya untuk comprehensive assessment terhadap food system, menelaah kembali policy, dan seterusnya. Sampai kemudian bagaimana mendorong ini, mendorong upaya-upaya pengembangan platform multi pihak. Tapi setidaknya jika boleh memberikan yang disampaikan, perlu menyampaikan sesuatu yang juga berasal dari beberapa putaran diskusi yang ada sebagai sharing, setidaknya kemitraan multi pihak ini dan upaya-upaya mendorong platform berkelanjutan ini, yang pertama adalah filling the gap ya prinsipnya, mengisi gap dari apa yang sudah ada selama ini. Kita tidak bermaksud untuk menambah ruwet sistem tata kelola kelembagaan, tetapi justru sebetulnya ingin mengisi, apa yang kurang. Dalam konteks tata kelola kan sebetulnya isu sustainability ini yang masih samar-samar, masih belum menjadi bold gitu ya, garis bold underline gitu yang betul-betul roadmap menuju ke arah keberlanjutan. Yang kedua tentunya perlu ada, dengan adanya kemitraan multi pihak ini atau dengan adanya platform beras berkelanjutan ini akan memberikan value added, gitu, ada memberikan nilai tambah dari sistem perberasan yang sudah berjalan selama ini. Kalau sekarang ngomong perberasan diskusinya itu berasnya ada apa enggak, gitu, cukup apa enggak, perdebatannya itu ekspor impor atau enggak gitu ya. Tapi mungkin ke depan kita akan berdebat mengenai misalnya dalam 10 tahun mendatang kira-kira faktor-faktor apa yang penting ya, yang mengakibatkan produksi itu turun, bagaimana membaca dengan data yang lebih komprehensif untuk sebuah perencanaan jangka panjang sistem pangan, bagaimana melibatkan aktor-aktor gitu ya. Jadi mungkin akan ada perdebatan-perdebatan yang mungkin lebih deep gitu, lebih dalam dari sekedar saat ini, dan juga memberikan ruang gitu ya bagi partisipasi publik yang lebih luas sehingga menjadi bagian betul dalam upaya-upaya pengembangan sistem pangan. Yang selanjutnya seperti yang disarankan tentunya perlu framework gitu ya, perlu rencana kerja satu rancang bangun, satu framework yang bisa memandu bagaimana yang disebut sebagai sustainable food system Indonesia. FAO punya UNEP juga ada platform gitu, tetapi Indonesia gimana nih gitu, dengan tingkat kompleksitas mega sektor perberasan gitu ya, dengan persoalan-persoalan yang ada, tentunya mungkin kita perlu satu rujukan framework yang kemudian bisa kita terapkan dengan tantangan-tantangan apa yang ada terjadi saat ini. Karena saat ini dengan situasi pandemi dan segala macam yang ada saat ini, tentu saja kita membutuhkan satu kerangka kerja yang tidak hanya bagus secara konseptual, tetapi bagaimana ini juga sesuai dengan konteks dan lebih operasional dalam konteks menjalankan. Yang terakhir tentu saja roadmap tadi untuk menuju pathway gitu ya, menuju ke sustainability ke depan. Yang tidak kalah penting saya kira dari diskusi ini adalah kita juga menangkap tadi dari Mas Nana, juga dari diskusi sebelumnya dari kalangan sektor swasta maupun masyarakat sipil yang dari diskusi sebelumnya adalah bagaimana kita juga menangkap sebetulnya sumbu-sumbu perubahan itu ada di mana. Karena kebijakan itu satu hal, kelembagaan adalah satu alat, tetapi sebetulnya yang kita inginkan kan transformational change-nya, gitu, perubahan transformatifnya gitu ya ke depan. Sehingga faktor-faktor perubahan itu perlu kita identifikasi. Sebagai contoh misalnya tadi ada Tani Hub gitu ya, ada teknologi informasi, ada peran-peran petani, ada demand konsumen gitu ya. Mungkin perlu juga dilengkapi dengan sejauh mana sebetulnya demand konsumen terhadap beras sehat, ada di mana produksi beras sehat. Jadi kalau kemudian itu kita punya framework dan meletakkan sumbu-sumbu perubahan ini antara pendekatan kelembagaan yang lebih formal di bawah Bappenas, lebih ke policy, juga dengan gerakan sosial yang muncul dan kemudian bisa didorong dengan baik dan ini ketemu. Saya yakin
tantangan Pak Husin tadi 10 tahun lagi kira-kira bisa apa enggak itu. Itu bisa kita jawab sama-sama karena dulu ada perdebatan begini, ada menyatakan kalau kita hanya sekedar membangun satu forum tanpa rekognisi pemerintah nggak jalan deh, gitu ya. Ada begitu sehingga setiap forum harus ada rekognisi dari pemerintah, landasan hukumnya dan segala macam. Tapi forum-forum yang kelembagaan yang direkognisi oleh pemerintah dengan juga nggak jalan juga gitu loh. Artinya kan ini apakah itu yang menentukan? Begitu ya. Ini juga harus kita evaluasi. Ternyata yang menentukan adalah barangkali kombinasinya. Rekognisi pemerintah di satu sisi, policy, perbaikan policy dan tata kelola di satu sisi, tapi juga gerakan masyarakat, perubahan-perubahan di kalangan generasi petani muda, teknologi informasi yang barangkali juga bisa mengakselerasi upaya-upaya menuju ke arah sustainable rice sector yang ada di Indonesia gitu ya. Dan terakhir saya rasa terkait dengan terkait dengan upaya-upaya bagaimana kita membawa ini semuanya. Nah, inisiatif-inisiatif global seperti UNEP, seperti FAO, seperti UN, bahkan UN menyadari ya sekarang waktunya untuk mencari cara baru di dalam konteks produksi pangan gitu ya, terkait dengan situasi pandemi, perubahan iklim, kelaparan, segala macam, bagaimana menjadi dipersatukan bersama di bawah payung PBB untuk menuju upaya-upaya yang lebih signifikan, lebih bisa memberikan dampak terhadap upaya-upaya tantangan-tantangan ke depan. Nah, jika kemudian UN Food Summit nanti, UN Food System Summit 2021 terjadi pada tahun depan, akan baik kalau kita kemudian misalnya sama-sama untuk menggagas kenapa Indonesia Food System Summit tidak bisa kita lakukan juga gitu loh. Artinya forum multi pihak ini, jejaring yang ada mungkin bisa diusulkan ke Mas Priyo begitu ya. Bisa kita persatukan Mas Priyo untuk kemudian menggagas secara substantif gitu ya Indonesia Food System Summit gitu loh. Artinya di situ kita diskusikan isu-isu perberasan, tapi juga kemudian mendorong apa yang disarankan Pak Husin tadi, meng-assess gitu ya, self-reflection gitu antara stakeholder terhadap sistem pangan yang sedang kita jalankan. Melihat policy apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki, dan juga mengangkat building evidence dari petani yang bisa menjadi inspirasi bagi perbaikan-perbaikan food system kita ke depan. Saya rasa itu Mbak Lili yang bisa disampaikan, dan saya sekali lagi terima kasih, mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Profesor Husin Sawit, Mas Priyo, Pak Fikri, Pak Selamat, Mas Nana, Mas Asrori, teman-teman KRKP semuanya atas masukannya, dan saya rasa ini akan menjadi bekal bagi kita untuk terus secara konsisten, secara secara tekun begitu ya, untuk kemudian kita selalu continual improvement ini, memperbaiki terus-menerus konsep paper ini. Sebetulnya konsep paper kan hanya alat ya, tapi sebetulnya yang penting kan arah geraknya itu yang seperti dicarakan Mas ya, tahapan-tahapannya yang kita terus kawal agar upaya-upaya untuk memperbaiki food system kita lebih sustainable, lebih fair, dan juga lebih adaptif terhadap perubahan yang terjadi di dalam rangka menjawab tantangan bangsa kita ini ke depan. Saya kira gitu Mbak Lili, terima kasih. Iya, terima kasih Mas David, sudah sangat clear dan sangat jelas merangkum masukan dan kemudian arah ke depan yang akan kita lakukan terkait dengan policy brief ini, policy paper ini. Dan saya pikir saya tidak perlu lagi mengurai satu persatu apa tadi yang sudah dijelaskan, tetapi saya hanya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas David yang sudah mempresentasikan policy brief ini, juga kepada Bapak Profesor Husin Sawit, kepada Bapak Priyo, kepada Bapak Selamat, Bapak Fikri, Mas Nana, Pak Nana, Mas Asrori, dan teman-teman KRKP yang lain. Mohon maaf bila dalam mengantar proses diskusi siang ini ada hal yang tidak berkenan. Semoga semua kita tetap
sehat walafiat, dilindungi dari segala mara bahaya, dan kita bisa berjumpa kembali dalam diskusi terkait hal ini, hal yang sama. Kami berharap Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu juga bisa bergabung pada diskusi hari Kamis nanti, di mana kita akan memberikan policy brief ini kepada Direktur Dirjen Tanaman Pangan dan juga Direktur Pangan yang ada di Bappenas. Dan semoga kita bisa mendapat masukan yang lebih komprehensif lagi nanti sebelum kita kemudian bagaimana ke depan kita melakukan apakah memang lebih mengaksikan, lebih menjalankan tidak hanya sekedar policy brief, tetapi kemudian bagaimana dalam tataran implementasi policy brief ini. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua di ruangan ini. Saya kembalikan ke MC yang membuka acara ini kepada Widya. Baik, terima kasih Ibu Liling sebagai moderator dan Mas David sebagai narasumber. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah memberikan masukan selama jalannya diskusi. Sekali lagi saya ingin mengabarkan kepada kita semua, mengundang untuk hadir pada webinar yang akan di September 2020 pukul 14 WIB dengan judul Kemitraan Multipihak Perberasan Nasional. Semoga Bapak dan Ibu berkenan serta untuk mengikuti webinar ini. Demikian acara diskusi pada sore hari ini. Semoga kita sehat selalu. Tidak ada foto bersama ini. Bapak dan Ibu, hanya untuk tetap di ruangan ini, kemudian membuka kamera karena kita akan berfoto bersama. Baik, panitia sudah siap? Saya mohon waktunya ya, Bapak dan Ibu. Saya akan menghitung. Panitia siap? Baik, 3, 2, 1. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga kita semua sehat selalu. Sampai bertemu hari Kamis.